tentang strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ya, tentunya dalam strategi pertahanan dan keamanan ini tidak lepas dari oknum-oknum atau pihak kepolisian aparat yang ditugaskan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Selain pertahanan dan keamanan oleh pihak aparat, juga ada kita sebagai rakyat Indonesia juga harus bagaimana melindungi di bidang pertahanan dan keamanan. Oke, bisa lihat kita di layar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer. Itu sudah jelas ya. Dalam undang-undang bagaimana kita juga mengatasi, dilihat di situ dalam undang-undang cara mengatasi ancaman dari mengatasi ancaman militer, yang tentunya ini lebih dikuasai oleh orang-orang atau oknum-oknum ataupun aparat-aparat yang bertugas ya. Beban dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia dan juga pihak kepolisian. Landasan konstitusionalnya adalah pasal 30 ayat 1 sampai 5, yang ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, di sini kita lihat setiap warga negara berhak dan wajib beserta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Jadi setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan. Ini juga disebutkan di dalam Undang-Undang 1945. Kemudian usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi sebagai tolak ukur utama dalam pertahanan dan keamanan ini, yang diutamakan yang dalam garis depan itu adalah Tentara Nasional Indonesia, kemudian dari pihak kepolisian. Kemudian dalam hal ini juga kita dibantu oleh rakyat, seluruh rakyat Indonesia, bukan rakyat yang belum, tapi seluruh rakyat Indonesia ya, yang terdaftar sebagai warga Indonesia juga harus mempunyai hak dan kewajiban untuk mempertahankan dan melindungi negaranya itu sendiri. Ini juga diterapkan dalam Undang-Undang 1945. Kemudian Tentara Nasional Indonesia terdiri atas angkatan darat, laut, dan udara sebagai alat-alat bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan kedaulatan negara. Ini menjadi tugas utama dalam Tentara Republik Indonesia ya. Ini bagaimana menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia terhadap serangan dari luar maupun dari dalam sebuah negara. Karena ancaman ini seperti yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Kemudian di sini juga dibantu oleh pihak kepolisian ya, yang tentunya dalam mengurusi di dalam negara ya. Dalam negara menjaga keutuhan itu lebih dikerahkan kepada angkatan udara, laut, dan udara, di mana di sini tugasnya menjadi mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini tentunya adalah kedaulatan negara ya. Ini kekuasaan tertinggi atau kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara atau konstitusi dalam sebuah negara, itu supaya bagaimana integrasi nasional itu tetap terjaga dan terlindungi. Kepolisian Negara Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan kepolisian itu juga berbeda. Tadi untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara Republik Indonesia ini adalah merupakan tugas negara, merupakan tugas dari Tentara Republik Indonesia. Berbeda dengan polisi tetap ini, tapi bagaimana dia melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Ini bertugas di dalam udah masuk dalam pemerintahan ya. Kalau juga di tentara juga masuk, tapi dia lebih menjaga keutuhan bangsa dari serangan luar. Ini dia makanya yang biasanya bertugas di dalam kota ataupun di suatu kabupaten itu biasanya ini oleh pihak kabupaten dan juga Tentara Nasional, tapi Tentara Nasional Indonesia. Kemudian ini terdapat perbedaan tugas di sini, bagaimana tentara itu melindungi atau terjadinya perpecahan dan pemberontakan yang dilakukan dari serangan dari luar. Kalau sedangkan kepolisian ini adalah bagaimana tugasnya melindungi, mengayomi masyarakat sekitar dan menegakkan hukum yang berlaku. Berbeda dengan TNI yang bagaimana bertugas menjaga keutuhan dan kedaulatan sebuah negara. Makanya di sini tugas TNI lebih keras kalau di dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dalam kedaulatan negara ya. Kemudian susunan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Indonesia.
hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha mempertahankan keamanan negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan keamanan diatur dengan undang-undang. Ini juga setiap warga negara yang ingin mencalonkan dirinya ataupun ikut serta berpartisipasi dalam ingin menjadi seorang tentara KN juga diatur dalam Undang-Undang 1945. Selain di sini tentara ini yang kedudukannya ini sebagai hubungan polisi dengan hubungan tentara nasional dengan kepolisian seperti itu juga dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan keamanan negara juga diatur oleh undang-undang. Tentunya di sini adalah bagaimana selain tentara dan kepolisian bertugas sebagai menjaga keamanan, warga negara juga diberikan hak sepenuhnya juga untuk melindungi, mendukung para tentara nasional dan kepolisian dalam mempertahankan dan mengamankan sebuah negara. Itu negara kita Indonesia. Sistem pertahanan keamanan negara yang bersifat semesta berpendidikan. Ini semesta ya. Ada pertama yang adalah kalau kita belajar tentang sistem pertahanan keamanan negara yang bersifat semesta bersirikan yang pertama kerakyatan. Yaitu ini orientasinya pertahanan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Tidak ada kepentingan untuk pejabat tertentu, tapi untuk misalkan untuk kalangan-kalangan tertentu di dalam suatu pemerintahan, tapi tidak, ini bagaimana orientasinya ini mempertahankan keamanan negara itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana tugasnya ini adalah mengabdi kepada negara yang tentunya juga adalah kembali kepada rakyat. Kemudian kesemestaan itu seluruh sumber daya nasional digunakan bagi upaya pertahanan. Ini sumber daya yang ada, dari sumber daya manusia yang ini bagaimana juga digunakan berguna mempertahankan bagi di sini masalah budaya digunakan ini para polisi ini bertugas tentunya kepolisian dan tentara bertugas untuk bagaimana berupaya mempertahankan dan melindungi seluruh ke seluruh penduduk dan pun wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan geografis sebagai negara kepulauan. Jadi di sini tentara nasional itu disebar sampai ke pelosok-pelosok yang wilayah-wilayah geografis berbatasan antara negara dengan yang lain maupun menjaga pulau-pulau yang menjadi wilayah bangsa kita itu sendiri. Kemudian komponen sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta terdiri dari TNI ya sudah tahu semuanya. TNI adalah sebagai kekuatan utama sistem pertahanan. Kalau pertahanan nasional negara yang menjadi tombak utama kita yang harus dilewati adalah TNI yang menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah bagaimana pihak TNI ini lebih utama ya, misalnya lebih menjaga dalam negara kesatuan, menjaga keutuhan kedaulatan suatu bangsa negara ini. Contohnya kalau terjadi seperti ini, adanya pemberontakan bersenjata yang dilakukan di dalam negara ataupun dari luar, serangan luar, itu TNI yang utama dalam melaksanakan tugas. Kemudian Polri ini juga sebagai kekuatan misalnya sistem keamanan dalam sebuah negara. Jadi keamanan ini kalau yang TNI pertahanan sebuah negara, kemudian ini kalau Polri-nya di bidang keamanannya adalah melindungi, mengayomi hukum-hukum yang berlaku nih sesuai dengan undang-undang yang menjadi tugas dan kewajibannya. Kemudian rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi TNI bukan TNI saja ataupun Polri saja yang mempunyai kekuatan utama dalam sistem pertahanan dan keamanan, tetapi bagaimana rakyat juga mendukung. Apabila terjadi serangan dari luar, maka rakyat juga ikut serta dalam mendukung menjaga keutuhan bangsa. Ini yang harus kita pelajari. Kemudian yang ini penggunaan selanjutnya ada pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan didasarkan pada doktrin. Ini doktrin ini bagaimana seseorang itu bisa ikut serta dalam dengan pemikiran yang telah sesuai dengan undang-undang yang harus kita terapkan. Kemudian dan strategi sistem keamanan ya, sistem pertahanan dan keamanan ini yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang ada di Indonesia. Kemudian arah pengerahan dan pengembangan kekuatan pertahanan dan keamanan secara efektif dan efisien, dan diupayakan diperpadu dengan diurus antara militer dan
bukan militer ya, non militer. Kemudian keterpaduan antara unsur militer diwujudkan dalam keterpaduan tiga kekuatan militer Republik Indonesia, yaitu keterpaduan antara kekuatan darat, ini kekuatan laut dan kekuatan udara. Tadi sudah juga ada angkatannya yang sudah disampaikan. Kemudian ada pun keterpaduan antara kekuatan militer dan kekuatan nirmiliter diwujudkan dalam keterpaduan antara komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung. Jadi komponen utama tadi adalah tentara, kemudian komponen yang lainnya didukung oleh tentara dan kepolisian. Komponen cadangannya seperti yang lain-lain, seperti di Indonesia ada Satpol PP juga yang bertugas dalam keamanan dan hal lain yang bertugas. Kemudian ada komponen pendukung. Ini tentunya adalah selain ada pejabat juga. Selain pejabat tentara dan kepolisian, ada pejabat juga, para elit politik yang bertugas, tokoh-tokoh politik yang terus menjaga dan bagaimana membuat suatu kebijakan dalam membangun pertahanan dan keamanan sebuah negara. Keterpaduan tersebut diperlukan dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan baik dalam rangka menghadapi ancaman tradisional maupun ancaman non tradisional. Ini yang sampai sini ini adalah sebuah opini yang harus dianalisis, tapi tidak ada tugas seperti ini. Ya, baik, sampai di sini aja pertemuan kita pada minggu ini. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan.